Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya Pengganti, episode 124. Cerita David. Dasar manusia serakah, apa membiarkan Berliana dan Susi lepas begitu saja? Tanya Mita dengan sangat marah. David menggelengkan kepalanya. Mereka akan mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap Hana. Aku ingin Hana mendapatkan keadilan. Mita sangat senang ketika mendengar ucapan David. Dari cara putranya berbicara, tampak jelas bahwa saat ini David sudah sangat mencintai istrinya. Lalu apa lagi? Tanya Mita. Setelah menjadi seorang artis, Berliana terlilit hutang. David menceritakan semua tentang Berliana kepada mama dan papanya. Surya hanya diam dan fokus mendengar apa yang disampaikan David. Pada saat ia terlilit hutang dan dalam mara bahaya karena penagih hutang mengancam untuk membunuhnya, Berliana diselamatkan oleh seseorang, dan orang itu yang mengorbitkan Berliana menjadi artis terkenal. Orang itu juga yang memfasilitasi kehidupan Berliana hingga ia bisa terlihat menjadi artis sukses dan kaya. Orang itu membantu Berliana dengan syarat dia harus mendekati aku. David menceritakan seperti apa yang disampaikan Berliana kepada mama dan papanya. Wajah Mita dan Surya menegang ketika mendengar ucapan putranya. Selama ini mereka tidak pernah tahu bahwa David memiliki musuh, dan bahkan sepengetahuan Surya, David tidak pernah terlibat perkelahian atau perselisihan dengan siapapun. Namun, kenapa ada orang yang benar-benar ingin mencelakai putranya? Siapa orang itu? Tanya Surya sudah tidak sabar ingin mengetahui orang yang sudah berniat mencelakai anaknya. Namanya Bian, Pak, jawab David. Bian? Surya mengulang nama tadi terdengar di telinganya. Iya, Pak, jawab David. Mita hanya diam ketika mendengar ucapan putranya. Surya menatap istrinya dengan wajah yang penuh tanya dan hanya mendapatkan jawaban gelengan kepala dari Mita. David diam ketika melihat respon kedua orang tuanya. Ia berharap mama dan papanya bisa berpetunjuk untuknya agar bisa secepatnya mengetahui siapa orang yang bernama Bian tersebut. Papa baru mendengar nama itu, Surya berkata sambil terus mengingat-ingat nama tersebut. Apa Papa tidak mengenalinya? Tanya David. Surya menggelengkan kepalanya. Rekan bisnis Papa tidak ada yang bernama Bian. Lawan bisnis juga tidak ada yang bernama Bian. Kalau karyawan biasa ada yang bernama Bian, tapi sepertinya bukan dia orangnya, karena dia hanya pegawai biasa. Papa sangat tahu seperti apa ekonominya. Rasanya tidak mungkin bila dia membayar Berliana dan menanggung semua biaya hidup Berliana. Orang itu pasti memiliki uang yang sangat banyak hingga bisa orbitkan dan bisa membuat Berliana menjadi orang kaya dalam waktu sesaat, ungkap Surya. Apa kamu tahu wajahnya? Tanya Mita. David menggelengkan kepalanya. Berliana mengatakan bahwa orang itu tidak pernah memperbolehkannya untuk mengambil gambarnya. Orang itu juga tidak pernah meletakkan fotonya di foto profil WhatsApp-nya. Apa yang kamu ketahui tentang orang itu? Dari Berliana, tanya Mita dengan wajah yang serius. Hanya nomor WhatsApp saja, Ma. Aku sudah minta detektif untuk cari tahu tentang pemilik nomor WhatsApp itu. Nanti Papa juga akan mencari tahu tentang orang itu. Surya harus secepatnya mengetahui orang yang sudah berniat untuk mencelakai putranya. Ia akan melacak keberadaan orang itu secepatnya. David menganggukkan kepalanya. Tapi Hana salah paham sama aku, Ma. Salah paham bagaimana? Tanya Mita. Hana mengira aku menemui Berliana karena aku masih cinta dengan Berliana dan akan meninggalkannya.
Davin berkata dengan wajah yang sedih. Bukannya kamu dulu yang mengatakan bahwa dia hanya sebagai pengganti Berliana. Bila Berliana datang, dia akan pergi. Bukankah seperti itu? Mita menang Davin dengan marah. Davin menggaruk kepalanya saat mendengar pertanyaan dari mamanya. Aku mengatakan itu dulu, Ma. Suatu aku baru-baru menikah dengan Hana. Sebelum aku tahu permasalahan ini. Sesalnya, aku sudah cari Hana ke semua tempat, namun tetap saja tidak menemukannya. Davin meneteskan air matanya ketika bercerita kepada mama dan papanya. Rasa sedih dan cemas tidak bisa ditutupinya. Bila kamu menemukannya, apa yang kamu lakukan? Tanya Mita. Aku akan mengajaknya pulang, Ma. Jawab Davin dengan tersenyum. Rasanya di hatinya seakan sudah tidak bisa dibendungnya lagi. Saat ini, ia sudah merasa lega setelah bercerita semuanya kepada kedua orang tuanya. Ke rumah yang mana? Tanya Mita. Ya, rumah aku, Ma. Jawab Davin. Oh, rumah yang kamu buat untuk si Berliana itu. Surya mana putranya dengan mengangkat sebelah sudut bibirnya. Davin diam ketika mendengar apa yang dikatakan papanya. Aku sudah berjanji untuk merenovasi rumah itu, Pak. Hana meminta seperti itu. Mungkin aku akan bawa Hana ke apartemen dulu, jawabnya. Hana sedang hamil, apartemen tidak baik untuknya. Davin mengusap wajahnya dengan kasar. Ia juga bingung harus membawa istrinya kemana bila sudah ditemukannya. Aku akan pikirkan itu nanti, Ma. Yang penting sekarang aku bisa menemukan Hana. Ia sudah tidak tahu harus berkata apa. Baru terasa ya seperti apa sakitnya kalau istri pergi, ejek Mita. Apa yang terjadi dengan putranya? Tidak bahwa wanita itu tampak simpatik. Aku benar-benar sudah melupakan Berliana, Ma. Aku benar-benar mencintai Hana. Apa kamu enggak bisa cek CCTV di rumah kamu? Tanya Surya. Davin menggelengkan kepalanya. Hana sangat pintar, Pak. Dia mematikan CCTV ketika akan pergi. Maka ponsel juga ditinggalin dia. Aku benar-benar enggak bisa nemuin dia, Pak. Aku enggak bisa lacak keberadaannya. Aku udah nggak tahu lagi harus cari dia kemana. Davin mengusap wajahnya dengan kasar ketika air matanya mengalir begitu saja. Kemana saja tempat sudah kamu datangi? Tanya Mita. Ke rumah teman-teman dekat Hana. Nara juga sudah menghubungi semua teman kuliahnya. Namun, Hana tidak ada di sana. Aku juga sudah mencari ke seluruh hotel yang ada di Jakarta. Tetap saja tidak menemukannya. Davin berkata dengan putus asa. Kemarin, Hana nelpon mama. Dia mengatakan kau datang menemui Berliana. Dia ingin pergi meninggalkan rumah. Mata Davin terbuka lebar ketika mendengar ucapan mamanya. Apa Hana mengatakan mau pergi kemana? Apa dikatakan mamanya sedikitnya memberikan petunjuk untuknya? Mita dan Surya hanya diam ketika mendengar pertanyaan dari putranya. Ma, beritahu aku sangat mencemaskan Hana. Apalagi sekarang dia sedang hamil. Aku sungguh mencemaskan istri dan kedua calon anak-anakku. Davin berkata dengan mata yang terasa panas dan berair. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.